Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya dalam auditori buku yang berjudul Filosofi Teras. Kali ini masuk ke bagian ketiga. Nah, langsung saja kita dengarkan lanjutan dari auditori buku Filosofi Teras. Selamat mendengarkan. Lanjut dalam auditori, yaitu wawancara dengan Dr. Andre SPKZ PAPM dengan tema masalah khawatir bukanlah masalah di pikiran saja. Sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Ini akan kita bahas melalui wawancara dengan Dr. Andre. Di ilmu pengobatan psikosomatik dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Maka tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala bisa kemudian mengalami sakit lambung juga karena ada interconnection atau keterkaitan. Kita sebagai psikiater gak cuma bilang kamu ini sakit kepala karena banyak mikir. Betul, saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin utang, otak saya bekerja lebih keras. Stres karena utang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, otak itu akan mencoba beradaptasi. Jadi bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Jadi ada quote dari Hans Selye. Bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalah bukan di stres itu sendiri, melainkan persepsi kita. Misalnya, jalanan macet nih, atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres, namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya ada orang yang kalau stres bawahnya mau makan. Badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Jika stresnya akut atau sementara, reaksi tubuh juga sementara. Namun, jika stresnya lama, reaksi tubuh juga lama. Makanya saya suka bilang kepada pasien, jangan stres lama-lama. Nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres, karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang tidak kita tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya, penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir atau cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya. Misalnya takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya, nggak jelas penyebabnya. Pokoknya merasa cemas saja. Karenanya ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba seperti di survei khawatir. Di satu sisi, saya merasa ini opportunity atau kesempatan. Sehingga saya bilang kepada koas atau koasisten saya, kamu jadi psikiater deh. Dibutuhkan banget karena banyak orang yang khawatir. Apalagi dengan ketidakpastian sekarang. Orang menjadi cemas karena tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian.
Kalau stres artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan itu hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean itu stres fisik. Kalau stres mental, saya merasa exhausted, kesalahan atau sumber stresnya. Jika stres meningkatkan terus, pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk ke fase cemas. Makin jauh lagi jika cemasnya dibiarkan menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa aja, merasa khawatir akan kehidupan. Kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi. Tidak ada solusi jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada 2 gejala penting depresi. Yang pertama adalah mood yang sedih. Lalu yang kedua adalah putus asa atau tidak ada harapan. Hidup kok begini-begini aja. Kita harus berhati-hati dengan teman-teman yang berkata hidup gue kok begini-begini aja. Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi, karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh, dan secara organ otak juga sama. Karenanya obat pun sama. Depresi mendapat obat antidepresan. Cemas panik dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja, atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik? Cemas sehari-hari pun sudah bisa mempengaruhi fisik. Contohnya saat mau berpresentasi. Kita bolak-balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres atau tubuh kita mempersepsikan adanya stres, terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom atau saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah, seperti jantung, paru, kandung kemih. Makanya jadi pengen pipis. Asma bronchial, misalnya asma yang dipicu stres. Ketika orang stres, kondisi itu merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan tidak cemas tidak datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sudah berkeliling ke beberapa dokter, seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, atau dokter THT, karena gejalanya seperti vertigo. Tetapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak. Kata saya, makronya memang tidak. Artinya, jantungnya masih bagus. Namun bayangkan, jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit, lebih berat mana bebannya? Bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh khawatir atau cemas kecil yang terjadi sehari-hari. Secara umum, kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan stres threshold sebagai gelas. Lalu kita isi sedikit-sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak perlu atau tidak terlalu penuh. Dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya bermacam-macam, misalkan dengan berbicara. Kadang-kadang kita feeling relevant hanya dengan berbicara kepada orang atau rekreasi. Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktik atau kerja. Jalan ke sana ke sini tetapi rasanya senang karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang coba ganti suasana biar gak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Maka yang paling penting itu perception. Ada juga alternatif membohongi pikiran untuk sementara waktu dengan zat, misalkan dengan alkohol, menekan kesadaran sehingga lupa sementara. Namun besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengkelabui otak, seperti sabu yang meningkatkan dopamin atau serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu, di otak kita sebenarnya seperti ada luka rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depresi itu melukai otak, tapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita karena menderita memandang segala sesuatu dengan gelap. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar, misalnya terjebak di tengah macet, wah sialan nih gue nggak bisa jalan. Itu persepsi negatifnya. Namun
Persepsi positifnya, wah terjebak macet di jalan, sebuah cewek cakep, istri gue bisa ngobrol lama-lama seperti dia, bla bla bla. Sama macetnya, tapi beda cara bersikap. Mengapa? Karena ada beda persepsi dan jadinya less stress bagi kita. Paradigma pemikiran orang tuh harus berbeda. Selanjutnya pertanyaan ketiga atau keempat. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Ya, saya amati memang seperti itu. Penyebabnya ada beberapa. Mereka semakin well informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri, yaitu kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya pas kuliah di luar negeri, mereka mengalami culture shock sesudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana. Baik, memasuki bab 1 untuk judul survei khawatir nasional. Orang yang datang karena isu relationship. Di bulan November 2017, saat penulis ini sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset yang sangat dia sayangi. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara daring. Diagnosis klinisnya mungkin survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Kalau pasiennya jumlah responden sebanyak 3.634 responden dengan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara daring dan disebarkan secara organik atau sukarela di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak. Jadi ujungnya dia. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili respon sekarang kita bicara konteks lebih besar serta-merta dianggap mewakili populasi. Apa efeknya pada survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum kita harus dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Ini artinya di tahun 2020 penduduk milenial tertua berusia 40 tahun. Mungkin sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua. Dan yang termuda berusia 20 tahun di fase kuliah, bekerja, ataupun rumah tangga. Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, tidak khawatir, sedikit khawatir, dan sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih di tengah-tengah saja. Lalu bagaimana hasilnya? Pertama ada kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Ketika ditanyakan mengenai dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres saat ini, untuk jangka waktu panjang 63% atau hampir 2 dari 3 responden bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. Persepsi kita akan situasi tersebut, manajemen cemas atau manajemen persepsi. Jadi terakhir, dengan media sosial kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Quote-nya, catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya ya olahraga, ngobrol, nonton film, ya teman, lakukan hal-hal yang membahagiakan. Oke, itu di bab pengantar. Selanjutnya di pembahasan kita langsung ke bagian kedua, bab kedua. Baik, untuk bagian ketiga cukup sekian, walaupun belum nyampe 20 menit. Mohon maklum kondisi kurang sehat kali ini. Kita akan lanjut di bagian keempat.
di bab kedua. Dari saya terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.